datang. Silakan duduk. Iya, terima kasih Kak. Oke. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Terus tadi waktu perjalanan ke sini gimana? Aman nggak? Alhamdulillah perjalanan ke sini sedikit macet Kak, karena banyak ya sama-sama berangkat kuliah, berangkat ke sekolah, ada yang berangkat kerja juga. Oh, gitu ya, macet ya. Dan tadi dari rumah jam berapa ya tadi kira-kira? Tadi dari rumah sih sekitaran jam 7-an gitu Kak. Itu aja masih pagi tapi tetap macet. Iya, karena emang ya habis lebaran gini emang udah mulai beraktivitas lagi orang-orang, ada yang kerja, kuliah, atau bahkan anak-anak sekolah gitu ya. Gitu. Rumahmu mana sih ini ya? Apa Teluk ya rumahmu ya? Iya, rumahnya di Teluk Kak. Iya iya. Tadi kesini sama siapa? Kesini tadi sendiri sih. Oh sendiri. Iya ya sendirian. Hari ini kan sesi konseling pertama kita nih. Nah sebelum masuki sesi konseling, sebelum kita ngobrol-ngobrol, cerita itu kira-kira posisi duduk kamu udah paling nyaman belum ini? Ya, sebentar ya Kak, aku benarkan terlebih dahulu. Sudah, sepertinya sudah. Oke, udah nyaman ya. Ini kakak juga udah sediain air putih, barangkali mau minum juga nggak apa-apa, silakan ya. Nanti siapa tahu pas di sesi konseling kayak ngerasa haus gitu, nggak apa-apa banget diminum. Sekarang juga nggak apa-apa kok ini diminum. Terima kasih Kak, nanti aja. Oke, nah jadi di sini kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Kita nggak perlulah yang namanya canggung atau malu-malu gitu, nggak apa-apa. Jadi ceritain aja ya. Iya Kak. Oke. Nah sebelum kita mulai, ini aku mau menegaskan ya. Jadi sesi konseling kali ini kan kamu kemarin udah menghubungi aku nih buat ngadain sesi konseling pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, aku mau menegaskan, mau ngasih tahu juga kalau misal sesi konseling kali ini apapun yang kamu bicarakan semuanya tentang masalah kamu, ataupun kamu ingin curhat sesuatu, ataupun kamu ingin mengungkapkan sesuatu ke saya, itu nggak apa-apa banget. Itu bakal aku rahasiain dan nantinya nggak akan bocor sampai kemana-mana, karena di sini kan kita juga punya asas kerahasiaan. Ya itu bakal kami jaga semaksimal mungkin gitu. Oh ya, dan ketika nanti kalau misal saat ngobrol-ngobrol kamu ngerasa kurang nyaman atau nggak enak nih mau dilanjutin ceritanya gitu, atau udah nggak kuat juga nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin. Karena di sini juga selain asas kerahasiaan, kita juga punya asas kesukarelaan. Jadi nantinya itu nggak ada paksaan sama sekali dalam sesi konseling kali ini gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu ungkapin aja dan jangan malu-malu ya, jangan canggung-canggung, dan semoga nanti kamu ceritanya juga nggak keberatan gitu.
Oh ya, sebelum itu juga aku mau ngasih tahu, ini kan sesi konseling kita ada waktunya ya. Mungkin nanti kita akan mm, mulai sesi konseling itu selesai sekitar 45 sampai 50 menitan. Nah, jadi gimana menurut kamu, sepakat dalam waktu segitu? Iya, sepakat Kak. Oke. Oke, kalau kamu udah sepakat. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya nih. Kan kita emang udah saling calling ya kemarin itu, kamu menghubungi saya mau buat sesi konseling kali ini, kamu mau cerita-cerita gitu. Nah, kebetulan aku mau nanya, di sini kamu mau sesi konseling kali ini tuh dari keinginan diri sendiri atau paksaan dari orang lain atau pihak lain? Keinginan diri sendiri sih Kak, karena emang dari diri aku merasa perlu untuk dikonseling, untuk menceritakan hal-hal, menceritakan masalah saya kepada kakak gitu. Dan saya sadar bahwa hal itu penting gitu, makanya saya berinisiatif ke kakak untuk dikonseling gitu Kak. Oke, baik. Berarti ini keinginan dari kamu sendiri gitu ya. Iya. Ini kan kita udah kenal ya kemarin, jadi mungkin langsung aja kita mulai sesi konseling pada pagi hari ini ya. Nah, jadi sekarang kan kita udah tahu nih, tadi aku udah ngasih tahu dalam sesi konseling ini nantinya gimana. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi kemarin nih kamu sempat nyinggung apa namanya tentang tugas kuliah kamu atau dalam dunia perkuliahan kamu. Nah, mungkin itu sekarang bisa banget kamu jelasin secara detailnya itu gimana. Boleh diceritakan sekarang? Iya Kak, ini sebenarnya soal tugas. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh mikirin tugas gitu kan, kayak sebenarnya ini tugas yang banyak atau aku yang nggak mau ngerjain gitu. Tapi kalau dari aku ketika mau ngerjain tugas tuh malah ada notif nih, misalkan di HP, misalkan notif apa gitu, chat. Nah tapi kalau udah nanti balas chat, bisa ganti ke aplikasi lain gitu Kak. Bisa buka TikTok gitu, scroll TikTok gitu kan. Terus nanti kalau misalkan udah capek scroll TikTok, lanjut nih, tiba-tiba teman ngechat kayak, ayo mabar gitu, mabar Mobile Legend gitu, kita main ML. Nah itu ya ayo gitu loh, aku juga kayak mengiyakan ayo gitu, jadi main game gitu. Kemudian itu kan kadang kan kalau misalkan scroll TikTok ataupun main game itu kan kayak nggak bisa sebentar ya Kak, nggak bisa sejam 2 jam, tapi kadang bisa nyampe larut malam. Nah pas larut malamnya itu ternyata ingat bahwa ada tugas gitu, dan ada rasa nyeselnya gitu loh, kok nggak dikerjain tugas ya gitu. Nah siklusnya ya kayak gitu aja sih Kak. Oke, jadi itu kamu ngerasa terjebak dalam kebiasaan atau siklus yang menunda tugas itu. Jadi kamu menunda tugas bukan yang ngerjain, tapi lebih memilih untuk buka HP dan langsung keterusan gitu. Ketika kamu mengerjain tugas mungkin itu terus ada notif nih, kamu ke distract sama
notif itu, terus kamu buka lah HP-nya, kamu buka pesannya apa, terus sambung lagi. Mungkin kalau ada notif TikTok, kamu langsung buka TikTok, scroll entah sampai jam berapa kan bisa ya. Terus habis itu belum lagi biasanya di Instagram, atau tadi yang kamu bilang kalau ada temen yang ngajak main itu Mobile Legend ya, biasanya itu kan tadi kamu bilang itu langsung kamu iakan ajakan itu, dan kamu lupa kalau kamu itu punya tugas. Jadi berujung nih kamu harus begadang nih buat nyelesainnya, dan kamu ngerasa nyesel, bener gitu dia? Iya betul banget Kak, soalnya rasanya tuh kalau misalkan mau buka laptop tuh berat banget gitu, kayak ada jinnya gitu Kak, kayak nggak usah buka, nggak usah buka, nggak usah buka gitu. Itu tuh apa ya, hal yang bikin nggak jadi ngerjain tugas gitu karena mager buka laptopnya gitu, ada aja alasannya. Oke, nah kamu bilang tadi kan rasanya berat banget nih kalau mau buka laptop atau kalau mau ngerjain tugas. Nah, biasanya nih kalau kamu berat banget mau ngerjain tugas, bahkan mau buka laptop aja berat nih. Nah, di situ tuh apa sih pikiran yang terlintas di kepalamu di saat detik-detik kamu mulai mau nih ngerjain tugas, tapi akhirnya batal deh dan malah main HP? Biasanya aku mikir gini sih Kak, kayak deadline-nya masih panjang nih, kayak tugasnya juga berat banget nih, butuh waktu gitu. Jadi aku ngerasa pikiranku masih sumpek gitu kan, kayak refreshing nih dulu, scroll TikTok dulu atau main game dulu, kemudian atau makan dulu biar fresh, biar nunggu moodnya datang. Itu sih Kak yang aku pikirin. Oke, jadi kamu tuh merasa terbebani dan saat membayangkan sulitnya tugas yang kamu dapetin gitu dari kuliah gitu kan. Nah, jadi di sini kamu tuh mencari kenyamanan sesaat di HP itu. Jadi kamu mikir, nanti tugasnya masih panjang, bisa dikerjain nanti. Nah, jadi ketika kamu mencari kenyamanan itu, mencari kenyamanan sesaat, dan kamu tuh nunggu sampai ngerasa moodnya bagus gitu, iya nggak? Iya Kak, sebenarnya nunggu mood bagus tuh tapi ya moodnya nggak datang-datang gitu ternyata, karena setelah kita makan ataupun main game atau scroll TikTok itu ya nggak datang-datang moodnya, malah akhirnya ketika kita malah nungguin mood, aku nungguin mood, malah jadi nggak mood gitu, dan yang ada malah panik gitu. Aduh, ini udah deadline, karena kan berlanjut kan, misalkan hari ini nggak mood, besok nggak mood, besok lagi nggak mood, besok nggak mood. Nah, terus ketika udah mepet deadline malah panik gitu, karena deadline tersebut tugasnya belum selesai. Oke, kayak gitu ya. Oke, jadi gitu ya Dim. Dari apa yang kamu bicarain tadi, di sini yang aku tangkap nih siklusnya kayak gini. Kamu itu ngerasa terbebani dan terus-terusan mikir kalau nunggu mood aja deh buat menyelesaikan tugasnya, atau
moodku belum ada nih buat ngerjain tugas, nanti aja. Dan akhirnya tugas-tugas kamu itu jadi ketunda, dan pastinya nggak sempet dikerjain hari itu juga kan. Dan pasti ujung-ujungnya kamu tuh malah bakal capek sendiri gitu loh, capek secara fisik. Gara-gara apa? Gara-gara tentunya kamu kepaksa harus begadang nih, harus begadang buat nyelesain tugas yang ya mungkin deadline-nya itu mepet banget gitu, dan itu ya pasti bakal capek gitu. Nah, dari obrolan kita tadi nih, sejauh ini nih, apa sih target atau perubahan yang pengen banget kamu capai buat kebiasaan atau permasalahan ini? Dari aku sih Kak, kalau misalkan ditanya ingin perubahan apa, yang jelas itu pengen ngerjain tugas tuh nggak ditunda-tunda, nggak gampang ke distract oleh HP, oleh scroll TikTok atau main game dan hal-hal lainnya. Karena emang aku tahu tugas tuh sangat penting banget Kak, dan itu tuh walaupun penting buat aku tapi ternyata aku males ngerjainnya gitu. Jadi yang aku pengenin tuh aku nggak nunda-nunda lagi nih, karena aku udah capek begadang ya kan, capek begadang tapi malah dibuat untuk scroll TikTok ataupun main game. Dan aku tuh pengen siklus tidurku tuh normal kembali Kak, karena yaitu scroll TikTok dan main game sampai larut malam tadi tanpa dihantui rasa bersalah nih aku belum selesai ngerjain tugas gitu. Oke, sip, itu tujuan yang bagus banget Gim. Nah, dan realistis kok buat dicapai ya. Nah, di sesi ini tuh kita bakal coba bedah nih ya, gimana sih pikiran semacam yang ngerjain tugasnya nanti dulu, nungguin mood dateng gitu. Nah, ternyata ngaruh banget loh ke kebiasaan kamu yang ujung-ujungnya itu jadi nunda-nunda tugas itu. Nah, jadi gimana nih? Siap nggak kalau kita kulik bareng-bareng, kita kupas tuntas pola pikir yang kayak gini? Gimana? Sebentar ya Kak ya, aku mau minum dulu, batuk-batuk. Oh iya, boleh silakan. Ini nih. Boleh, silakan. Oke, gimana? Sudah? Alhamdulillah sudah Kak. Oke. Terus aku juga siap banget nih Kak untuk bagaimana nih tips and triknya biar aku bisa nih menuju ke tujuan yang aku mau, ke perubahan yang aku mau, yaitu tidak menunda-nunda tugas, memperbaiki siklus tidur aku, nggak kecanduan scroll TikTok atau main game, agar semuanya itu terstruktur. Aku penasaran banget Kak bagaimana caranya. Oke, nah di kasusmu ini kan yang pas kamu mikir nunggu mood dulu nih ngerjain tugasnya ya kan. Nah, sadar nggak sih kalau itu tuh sebenarnya kamu tuh langsung ngerasa agak lega atau nyaman sesaat karena bebas dari beban. Nah, gara-gara perasaan nyaman itu tadi,
akhirnya tindakan yang kamu pilih itu tuh malah asyik main HP gitu. Jadi pikiran nunggu mood datang atau nunggu mood jadi baik, nunggu mood jadi enak, itu tuh sebenarnya semacam jebakan. Jadi istilahnya itu emotional reasoning. Nah, jadi kamu tuh ngerasa kalau mau ngerjain sesuatu tuh harus nunggu moodnya datang, nunggu moodnya enak atau feelingnya enak gitu. Jadi harus nunggu emosi itu tadi gitu. Nah, padahal nih ya, kalau dipikir-pikir, sebenarnya kalau kita terus-terusan harus nunggu mood, harus nunggu feeling, sedangkan kan kita nggak tahu di perkuliahan itu tugas itu bakal kapan akan datangnya dan kapan harus segera diselesaikannya. Bayangin kalau kita mau memulai untuk mengerjakan tugas, kalau kita harus nunggu mood dulu, terus-terusan ngeladenin mood kita, nah tugasnya ya pastinya nggak bakal selesai-selesai kan. Iya, betul juga sih Kak. Setelah dipikir-pikir, tapi kalau menurutku, karena di pikiranku tuh kalau misalkan kita ngerjain yang nggak mood itu pasti bakal jelek gitu loh. Kayak misalkan mau ngerjain makalah atau ngerjain resuman gitu kan, kalau kita yang nggak mood kan kayak aku mikirnya kayak nggak ada referensinya gitu, pikiran sumpah jenuh gitu kan, mana ditambah untuk kerjain tugas. Nah tapi ya aku malah main game, scroll TikTok, scroll sosmed lainnya. Nah yang dimana tugasku tuh malah jadi nggak kelar-kelar gitu loh. Jadi nunggu mood tersebut malah tugasnya nggak jadi kelar gitu sih Kak. Oke, nah coba nih ya kita tes pikiran kamu nih. Kalau misal kamu terus-terusan mau ngerjain atau menyelesaikan tugas nih, tapi harus nunggu mood dulu. Nah, emang mood itu beneran datang? Dipikir-pikir enggak juga sih Kak. Yang datang tuh malah rasa panik. Malah panik tuh kan bikin nggak mood ya kan. Nah itu ya malah panik karena wah tugasnya udah mepet deadline nih, udah mau dikumpul. Nah ngerjainnya juga pasti sambil nggak mood dan jadinya malah nggak maksimal gitu. Jadi kayak kepaksa aja ngerjainnya. Padahal kan seharusnya kan bisa dikerjakan ketika pulang kuliah ataupun malamnya gitu, di under jam 10 gitu kan. Itu kan belum jam tidur gitu kan. Kalau misalkan aku ngerjainnya di atas jam 10 itu kan mengganggu jam tidur kan, mengganggu siklus tidur, malah yang jadi begadang gitu kan. Ya itu sih Kak, malah panik dan si mood itu ya malah nggak datang sama sekali tuh. Oke, menarik ya. Nah, berarti pikiran harus nunggu mood itu tuh nggak pernah terbukti berhasil kan. Nah, karena ujung-ujungnya ya tetap aja belum tentu nih kamu ngerjain tugas itu tuh bukan gara-gara mood, tapi justru karena kepepet. Ya juga ya Kak, karena ngapain nungguin yang nggak pernah datang gitu loh ternyata si mood itu. Karena ya mana gitu loh, karena
Misalkan dari sorenya gitu masih belum mood, terus scroll TikTok sampai malam, terus moodnya belum datang juga, main game, makan lah makan, terus sampai Isa juga moodnya masih belum datang nih, kayak main game aja dulu lah biar nggak sumpek, biar fresh gitu, malah bahas sampai tengah malam, yang mana ketika udah tengah malam baru inget tugas, ternyata mepet deadline, malah jadi stres ke akunya gitu. Nah, tepat banget Dimas. Jadi di psikologi itu tuh ada yang namanya prinsip action presets motivation. Nah, jadi di mana itu maksudnya prinsipnya tuh seperti ini, gerak aja dulu. Nah, moodnya itu bakal ngikut belakangan, bukan sebaliknya. Nah, jadi pas kamu maksain ngetik satu kalimat aja, otak itu tuh bakal nyadar buat mulai mode kerja. Nah, gimana menurut kamu? Masuk akal parah sih Kak, karena ada di beberapa kesempatan kadang emang susahnya itu pas mau buka laptop doang gitu, tapi ketika aku udah ngerjain ketik sekitar 10 menitan gitu lah, ngetik di laptop ataupun nugas di laptop, ya bakal ngalir aja gitu Kak di beberapa kesempatan. Dan ya mungkin itu sih Kak yang kadang tuh buat susahnya itu pas mau buka laptopnya aja gitu, tapi di beberapa kesempatan ketika aku ngerjain tugas, buka nih 10 menit ngerjain tapi bakal ngalir gitu loh, jadi kayak bakal ngalir seterusnya sampai selesai tugasnya gitu Kak. Oke, mantep banget nih, karena mulai itu tuh paling berat emang, ya enggak? Karena kan kalau kita mulai itu pasti berat banget, tapi setelahnya nanti akan ngalir sendiri. Bener kata kamu tadi kan, emang mulai itu tuh berat. Buka laptop aja itu berat kadang, ya kan? Jadi di sini nih aku mau ngasih trik, namanya itu aturan 5 menit. Jadi kalau ada tugas, kamu tuh harus janji ke diri kamu sendiri nih, buat ngerjain cuma 5 menit aja. Jadi buka laptop terus tulis judul atau ngetik aja asal 5 menit gitu. Paham kan maksud kakak? Paham Kak, paham. Oke, nah setelah itu kalau kamu mau berhenti, ya udah berhenti dulu. Jadi kan tanpa ada rasa bersalah, kamu belum ngerjain sama sekali gitu. Yang penting kan adalah tahapan yang mungkin nggak semua dikerjain, tapi kamu udah mau mulai ngerjain walaupun rasanya buat mulai itu tuh sangat berat banget. Nah, jadi kayak berat nggak sih kalau kita tuh ngelakuin sesuatu cuman 5 menit? Enggak sih Kak, kalau cuma 5 menit doang mah kayak ya kecil lah, kayak 5 menit mah kayak apa sih, 5 menit mah nggak kerasa gitu kan, karena 5 menit itu cepet gitu sih Kak kalau menurut aku. Iya, bener banget. Nah, kayak ketika kamu buka HP tadi, nah ketika kamu mulai buka HP, scroll TikTok, itu kan pasti kamu mikir sebentar aja deh gitu. Coba nih kakak mau tanya, ketika kamu buat rencanain buat ngerjain tugas nih, itu kan pasti kamu nanti dulu deh 5 menit lagi nih main game dulu. Nah, ketika kamu main game itu pasti ngerjain 5 menit aja, 5 menit lagi. Nah, aku mau nanya, kira-kira ketika kamu main game itu biasanya selesai sampai
berapa menit atau bahkan berjam-jam? Biasanya kalau aku kan mainnya Mobile Legends ya Kak. Nah itu tuh sebenarnya tergantung per matchnya sih Kak. Tapi rata-rata per matchnya itu sekitar 10 sampai 20 menit gitu Kak. Nah terus mainnya itu sekitar 10 match. Jadi kalau bisa dihitung tuh sekitar 100 menit lebih lah gitu sih Kak. Oke, jadi eh, 1 jam ya itu tadi. 1 jam lebih lah. Iya, 1 jam lebih. Jadi kan kadang otak kita tuh emang suka nipu. Jadi kayak kita tuh ngelihat tugas tuh kayak gunung, banyak banget. Nah, dari trik 5 menit itu tuh kita bisa nipu balik nih ke otakmu. Nah, biasanya kalau udah lewat 5 menit pertama, itu kamu bakal bablas lanjut, ya nggak? Kayak main Mobile Legend tadi, kalau atau scroll TikTok tadi, ya kan? Nah, jadi kayak setelah lewat 5 menit itu tadi, kamu bakal lanjut ngerjain karena ya itu moodnya udah keburu balik, ya nggak? Iya Kak, betul banget. Wah oke deh Kak, 5 minute rules ini bakal aku praktekin nih ketika aku mau ngerjain tugas. Karena ya betul sih kata kakak tadi, ketika aku mikirnya 5 menit aja nih main game, tapi bakal keterusan. Dan semoga hal itu pun berlaku nih ketika aku mau ngerjain tugas juga gitu sih Kak. Iya, amin ya, sip banget nih. Nah, lihat kamu udah mulai lihat nih kan bentuk solusinya nih, ya kan? Dan kamu mau ngerjain tugas itu tuh buat mulai itu mencoba dulu selama 5 menit gitu. Entah kamu mau nulis apapun, menulis judul lah ya, atau misalnya kalau buat makalah gitu, buat tugas, nulis nama dulu aja deh, ya kan? Biasanya ada nama gitu kan, identitas ya, nulis identitas dulu. Terus lanjut nulis judul, terus apa lagi, nanti kamu lanjut lagi nulis, lanjut lagi kamu ngetik daftar isi atau sampulnya dulu lah ya. Jadi seperti yang kita lihat sejauh obrolan kita ini tadi, gimana nih perasaanmu soal kebiasaan nundamu itu dibandingin pas kita baru pertama kali ngobrol tadi? Oke, perasaanku sih Kak sekarang sudah lebih lega ya, karena aku sudah menceritakan masalahku apa, faktor-faktornya apa, kemudian kita saling ngobrol ya Kak, bagaimana untuk memecahkan masalah ini gitu. Ternyata kesimpulannya itu aku terjebak pada pikiranku sendiri gitu Kak, yang mana aku harus nunggu mood ketika mau mengerjakan sesuatu, terutama ngerjain tugas gitu Kak. Padahal ketika kita mau memulai sesuatu tuh seperti yang trik kakak bilang tadi, trik 5 menit. Iya, benar banget. 5 menit untuk mengerjakan sesuatu itu menurutku bisa efektif nih buat untuk aku mengatasi menunda-nunda mengerjakan tugas ini. Seperti itu sih. Oke, di sini keren banget insight-nya Dimas. Nah, berarti kan
kamu udah memahami nih bahwa trik 5 menit tadi, aturan 5 menit tadi itu tuh menurut kamu bisa efektif untuk supaya kamu tuh jadi mengurangi menunda-nunda tugas itu dan nggak malah ke distract sama HP gitu. Mungkin nih ketika kamu mau ngerjain, oke, kita udah dapet aturan 5 menit itu. Nah, gimana nih kalau misal kamu itu ke distract HP lagi, misal nih ada chat masuk nih atau dari temen yang ngajakin main game tadi, itu gimana kira-kira? Apa yang bisa kamu lakuin supaya ya itu tadi kamu nggak ke distract HP itu tadi? Kayaknya ketika sebelum 5 minutes rules itu kan berarti aku harus benar-benar fokus ya Kak. Benar. Jadi kayaknya tuh aku bakal DND do not disturb, mode do not disturb di HP ku, yang dimana itu nanti notif nggak akan muncul, nggak ada bunyi notif dan lainnya gitu. Jadi aku sama sekali nggak ke distract HP dan nggak kayak noleh gitu, kayak siapa yang ngechat entah itu ngapain atau ngajak main game. Nah, jadi aku akan nyalain mode DND sebelum aku memulai mengerjakan tugas seperti itu Pak. Oke, jadi kan kamu udah dapet nih tadi aturan 5 menitnya. Jadi ngerjain tugas dicoba 5 menit dulu. Selanjutnya mungkin bisa nih kamu tambahin waktu 1 jam atau 2 jam gitu. Perlahan-lahan itu bisa dilakuin bertahap ya. Mungkin untuk awal-awal itu kamu pasti ngerasa berat banget, dan kamu tadi juga udah bilang kalau misal ke distract HP itu dari awal kamu harus nyalain mode senyap, mode DND di HP kamu gitu. Oke, itu bagus banget, dan kakak berharap semoga itu efektif buat kamu ngerjain tugas setelah ini gitu. Dan ya, ini kebetulan waktu kita kurang lebih tinggal 6 menit lagi. Nah, di sini sebenarnya aku mau rangkum dulu ya. Nah, jadi kan di sini kamu sadar nih kalau nunggu mood itu cuma emotional reasoning yang bikin kamu itu jadi tambah cemas dan tugas makin ketunda, dan tentunya itu bikin kamu jadi capek badan, capek fisik, dan tentunya bisa bikin capek pikiran gitu. Nah, di sini terus kita sepakat nih pakai prinsip gerak dulu baru mood nyusul, kayak yang itu tadi aturan 5 menit, karena kan gerak dulu deh, kita buka laptop dulu, kita tulis judul dulu atau tulis identitas dulu buat sampul, itu kan gerak dulu ya, walaupun moodnya belum ada gitu, tapi belakangan aja moodnya, nanti bakal nyusul gitu. Gimana rangkuman yang aku berikan tadi? Oh, itu sudah cukup banget sih rangkumannya Kak. Dari awal sampai akhir aku cerita, dari awal aku bagaimana permasalahan aku, kemudian faktor-faktornya yang mempengaruhi, kemudian
ada saran nih dari kakak, yaitu aturan 5 menit yang dimana aku udah nggak boleh mikir lagi nih kalau mau ngerjain tugas harus nunggu mood, tapi apa ya, kerjain aja dulu nanti moodnya nyusul. Aman kak, full banget rangkuman. Oke, sekarang saya ada homework buat minggu ini. Nah, jadi nih homeworknya tiap kali kamu tuh muncul pikiran ntar aja deh, nunggu mood. Nah, kamu kenali tuh pikiran itu, abain ya. Kamu harus gerak dulu, nunggu moodnya belakangan gitu ya. Nah, kamu kenali pikiran itu, jadi kamu abain pikiran moodmu yang belum ada itu, terus kamu langsung sikat aja pakai aturan yang udah kakak berikan tadi, yaitu aturan 5 menit. Nah, mungkin itu bisa dicatat di HP kamu ya, atau diinget-inget apa yang udah kakak omongin tadi, yang udah kakak kasih, yaitu trik 5 menitnya. Nah, mungkin bisa nih catat di HP-mu berapa kali sih trik ini tuh sukses. Jadi kayak misal satu hari nih kamu coba, pasti kan ada tugas ya, kamu ada tugas kan kamu? Ada tugasnya kak. Oke, kebetulan ada tugas tuh, kamu bisa nih coba pakai trik 5 menit itu, terus nanti kamu catat nih trik ini berhasil di hari pertama. Terus mungkin kalau hari pertama agak berat ya, tapi ketika hari kedua, hari ketiga gitu, kamu bisa catat lagi gimana perkembangannya, apakah trik ini berhasil atau tidak gitu. Kamu bisa catat, dan ya kamu bisa catat mungkin di HP kamu atau di buku catatan. Gimana, sanggup ya? Sanggup Ra, aku bakal komitmen banget nih untuk melaksanakan homework dari kamu, yaitu mencatat beberapa kali nih berhasil 5 minute rules ini selama aku mengerjakan tugas. Oke, jadi trik and tips dari aku tadi, semoga kamu bisa jalanin ya setelah ini. Jadi nanti kamu ketika mengerjain tugas pakai trik 5 menit itu, kamu gerak aja dulu, moodmu nanti belakangan, nggak apa-apa, nggak usah nunggu mood, karena kalau terus-terusan kayak gitu, ya itu tadi, tugasmu nggak akan selesai dan kamu malah bakal capek sendiri gitu kan, capek badan bahkan, atau bahkan capek pikiran, dan waktunya terbuang sia-sia karena ya itu tadi, malah scroll TikTok, sosmed segala macem. Dan boleh sebenarnya main game, buka HP, emang itu kan kita perlu ya, cuma ya itu tadi, untuk belajarnya, ngerjain tugasnya itu juga harus dipikirin gitu, yaitu tadi dengan kita coba trik 5 menit itu tadi. Semoga trik 5 menit itu tadi. Nah, di sini kan waktu kita udah mau habis ya. Nah, jadi di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah mau berbagi cerita, yang udah
ngobrol, sharing, nyeritain semua permasalahan kamu, tugas kamu yang sekiranya itu kayak berat banget buat dijalanin, tapi sekarang akhirnya kamu berani ngomong, udah berani cerita ke kakak di sini, dan alhamdulillahnya menemukan solusi yang tepat buat permasalahan kamu tadi. Gitu. Oke, baik. Aku juga mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kakak yang udah mau dengerin nih cerita aku, cerita sepele yang apa ya, yang membuat aku susah akhir-akhir ini. Kemudian kita ngobrol, kemudian setelah ngobrol ketemu nih solusinya apa, 5 minute rules, dan aku bakal laksanain semua homework dari kakak. Jadi aku sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ya kak, sudah membantu memecahkan permasalahan di aku. Terima kasih banyak ya kak. Oke, sama-sama ya Dimas. Di sini kamu udah hebat banget, top banget itu tadi. Kamu mau ngejalanin aturan 5 menit yang udah aku berikan ke kamu. Semoga itu nanti bisa membuat kamu itu jadi ngerasa udah punya solusinya nih, jadi aku tinggal ngerjain, dan semoga itu bisa efektif dan nantinya bakal ngerubah kebiasaan yang nunda-nunda tugas dan harus nunggu mood itu datang gitu. Mungkin kalau nanti kamu udah mulai berhasil menggunakan aturan 5 menit itu, ya bolehlah ditambah 10 menit atau 1 jam gitu, seperti yang udah kakak bilang tadi. Nah, akhirnya kita di sini nemuin solusinya ya. Jadi mungkin untuk minggu depan kita bisa adain jadwal konseling lagi, supaya kakak juga mau lihat nih perkembangan kamu setelah konseling pertama kita ini seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan ya kita lihat gimana perkembangannya gitu. Jadi gimana, ini kesukarelaan, kalau kamu bersedia tidak apa-apa, gimana? Ya siap, bersedia kak. Oke, jangan lupa ini kan kamu ada tugas. Nah, nanti dikerjain dengan menggunakan trik aturan 5 menit yang udah kakak kasih. Ya, Dimas? Ya siap kak. Oh ya kak, berarti ini udah selesai ya kak ya. Jadi aku pamit pulang dulu ya kak. Oke, Aku pulang ya kak. ya hati-hati ya Dimas. Iya, Sampai terima- ketemu iya. minggu depan. Oke, terima kasih kak.